Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Akuntansi Piutang melakukan analisis pada Hotel Res UMM sebagai subjek penelitian. Adapun anggota kelompok kami, Kesha Livia Masuti, Deva Rizky Lukviati, dan Nadia Deswita Ramadhani. Selanjutnya, terdapat job desk dan fungsi. Job desk pertama yaitu Head Accounting atau disebut dengan ACA. Di sini job desk tersebut untuk mengawasi seluruh aktivitas akuntansi, menetapkan kebijakan kredit, serta menyetujui penghapusan piutang. Untuk fungsi tersendiri yaitu otorisasi dan pengawasan yang berfungsi menyetujui kredit limit dan penghapusan piutang serta melakukan monitoring atas aging piutang. Yang kedua, yaitu ada job desk income audit. Job desk ini berfungsi untuk bertanggung jawab memeriksa dan mencocokkan transaksi penjualan dan front office, memastikan keakuratannya sebelum dicatat sebagai piutang. Dan fungsinya sendiri yaitu memverifikasi transaksi FO, yaitu memastikan posting charger benar dan memastikan tidak ada penjualan yang terlewat sebelum dibukukan sebagai piutang. Yang ketiga yaitu accounting receivable. Di job desk ini yaitu untuk mengolah proses penagihan mulai dari pembuatan invoice, pencatatan mutasi dan kartu piutang, penyusunan aging schedule, pengiriman statement, hingga collection piutang jatuh tempo. Untuk fungsi tersendiri yaitu ada pencatatan piutang. Fungsinya itu berfungsi menerima dokumen dari PA, membuat invoice, mencatat piutang di jurnal atau kartu piutang, menyusun aging schedule, melakukan rekonsiliasi, serta melakukan penagihan dan follow up. Selanjutnya, yaitu ada keempat, General Cashier dan Account Payable. Di sini, job desk-nya yaitu menerima pembayaran, piutang, membuat official receipt, dan menyerahkan bukti penerimaan kas kepada AR untuk dicatat. Fungsinya sendiri yaitu penerimaan kas. Untuk penerimaan kas, dia untuk menerima pembayaran piutang, membuat official receipt, dan menyerahkan bukti penerimaan kas kepada AR untuk dicatat. Yang kelima yaitu ada sales. Dan sales ini berperan mencari customer kredit, menyiapkan penawaran dan perjanjian kerjasama, melakukan verifikasi kelayakan kredit, menginformasikan customer baru ke AR, serta membantu penagihan jika terdapat keterlambatan. Untuk fungsinya sendiri yaitu ada penjualan. Sales ini menangani kerjasama dengan customer korporat, menyusun kontrak kredit, menetapkan kredit limit, dan termin pembayaran, memberikan data customer baru ke AR, serta membantu follow up piutang yang terlambat. Lalu yang keenam itu ada front office. Front office sendiri yaitu turut terlibat melalui input transaksi ke Questfolio, penandaan company billing, penyerahan dokumen pendukung kepada AR, serta memastikan data penjualan lengkap untuk diverifikasi oleh income audit. Untuk fungsi sendiri yaitu sama dengan penjualan, tetapi ada perbedaan yaitu front office melayani check out tamu, memverifikasi surat pengantar perusahaan, memposting transaksi ke Questfolio, membantu bill saat checkout, dan menyerahkan dokumen ke EA atau AR untuk diproses sebagai piutang. Selanjutnya, proses personal. Yang pertama, pelanggan melakukan pesanan dan melakukan pembayaran secara kredit atau uang muka DP melalui front office. Setelah menerima pesanan, FO membuat surat pesanan sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama disimpan sementara di FO, lalu rangkap kedua diserahkan kepada bagian Income Audit Account Receivable atau IAAR. Kemudian, IAR menyusun invoice sebanyak 2 rangkap berdasarkan SP. Berdasarkan SP tersebut, IAR menyusun invoice 2 rangkap, yaitu rangkap pertama diarsipkan oleh IAR sebagai dasar penagihan dan rangkap kedua yang diserahkan kepada pelanggan. Ketika pelanggan akan melakukan check out atau pelunasan DP, pembayaran dilakukan melalui FO dan FO mengkonfirmasi pelunasan tersebut serta menerima bukti pembayaran berupa struk transfer bank.
Bukti pembayaran tersebut kemudian digandakan menjadi dua rangkap, di mana rangkap pertama diserahkan kepada GCAP. Berdasarkan dokumen tersebut, GCAP menerbitkan Official Receipt atau OR dan nota tanda terima. Masing-masing dibuat sebanyak dua rangkap. OR dan nota terima rangkap pertama beserta dokumen pendukung transaksi diserahkan kepada pelanggan. Sedangkan rangkap kedua diberikan kepada IAR sebagai dasar pencatatan piutang. Selanjutnya, proses corporate dan government. Yang pertama, sales mencari klien yang berpotensi untuk bekerja sama dengan pihak hotel, di mana klien harus melalui proses verifikasi dan dinilai sebagai pihak yang percaya. Setelah sales dan klien menyepakati perjanjian kerjasama, General Manager mengeluarkan surat kerjasama yang dibuat sebanyak dua rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada klien, sedangkan rangkap kedua diserahkan kepada IAR untuk keperluan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, IAR menerbitkan invoice sebanyak dua rangkap, di mana rangkap pertama diserahkan kepada GCAP untuk dilakukan pencatatan piutang, dan rangkap kedua diberikan kepada klien sebagai dasar pembayaran. Apabila klien tidak melakukan pembayaran hingga 3 bulan setelah invoice diterbitkan, maka pihak hotel akan mengeluarkan surat peringatan sebagai tindak lanjut penagihan. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan oleh REX UMM. Yang pertama adalah invoice, yang kedua ada official receipt, yang ketiga ada tanda terima, dan yang terakhir ada bukti transaksi yang sudah dibayar oleh pelanggan. Dokumen selanjutnya adalah surat pesanan, yaitu pesanan dari pelanggan yang memesan ke pihak hotel. Yang terakhir adalah internal memo. Internal memo adalah surat peringatan bagi pelanggan jika pelanggan belum melunasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan, maka hotel mengeluarkan surat peringatan tersebut pada klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan voucher piutang dari penjualan kredit secara personal, di mana pelanggan yang memulai proses pemesanan. Pelanggan melakukan pesanan dengan DP atau melakukan pembayaran secara kredit, lalu Pronapis menerima pesanan. Setelah Pronapis menerima pesanan, maka Pronapis akan membuat surat pesanan sebanyak dua rangkap, di mana rangkap yang kedua akan diarsip sementara untuk kebutuhan harian, pengecekan, dan kontrol internal. Lalu surat pesanan rangkap pertama akan diberikan kepada IAAR. Setelah surat pesanan diberikan kepada IAAR, maka IAAR akan menerbitkan invoice sebanyak dua rangkap. Rangkap pertama akan diarsip permanen, dan rangkap yang kedua akan diberikan kepada pelanggan. Invoice yang diberikan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan masih memiliki hutang kepada hotel yang harus dilunasi. Jika pelanggan ingin melunasi DP atau membayar sebelum check out, maka pelanggan akan mengonfirmasi pembayarannya kepada Pronapis. Setelah Pronapis mengonfirmasi pembayaran, maka Pronapis akan membuat bukti pembayaran sebanyak dua rangkap, di mana rangkap yang pertama akan diberikan kepada GCAP sebagai dasar pembuatan official receipt dan nota tanda terima. Official receipt dan nota tanda terima akan dibuat masing-masing sebanyak dua rangkap, di mana rangkap yang pertama akan diberikan kepada pelanggan sekaligus bukti pembayaran sebagai bukti bahwa pelanggan itu telah melunasi utangnya kepada pihak hotel dan dia sudah tidak memiliki utang lagi. Lalu, official receipt dan nota tanda terima rangkap kedua akan diberikan kepada IAAR sebagai dasar pencatatan dan pelunasan piutang. Lalu, dari IAAR akan diarsip permanen dan proses telah selesai. Selanjutnya, flowchart piutang dari penjualan kredit secara corporate atau government. Di sini, sales memulai proses. Sales mencari klien yang berpotensi untuk bekerja sama dengan hotel, di mana klien harus melalui proses verifikasi dan dinilai sebagai pihak yang terpercaya. Setelah sales dan klien menyepakati perjanjian kerjasama, maka General Manager mengeluarkan surat kerjasama yang dibuat dalam dua rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada klien,
sedangkan rangkap yang kedua diserahkan kepada IAAR untuk keperluan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, IAAR menerbitkan invoice sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama digunakan IAAR untuk menerbitkan somasi jika klien membayar lewat batas pembayaran, dan rangkap kedua diberikan kepada klien sebagai dasar pembayaran. Apabila klien tidak melakukan pembayaran hingga 3 bulan setelah invoice, maka pihak hotel akan mengeluarkan surat peringatan sebagai tindak lanjut penagihan. Lalu materi selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal diambil dari berdasarkan Mulyadi. Yang pertama ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab. Pada RISE, struktur organisasi belum menerapkan pemisahan fungsi secara optimal, di mana income audit atau IA dan account receivable atau AR memiliki tugas yang saling berdekatan. Kedekatan fungsi IA dan AR mengurangi independensi pengawasan. Lalu, AR ini memegang sebagian besar proses piutang, sehingga risiko kontrol terpusat terlalu besar. Lalu, sales masih terlibat di dalam penagihan piutang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Lalu, divisi front office memiliki akses awal terhadap input transaksi dan penandaan company building. Akses front office ini berpotensi menyebabkan kesalahan atau pemberian fasilitas kredit tanpa otorisasi yang memadai. Lalu yang selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat. AR memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam proses piutang. AR juga menyusun invoice sekaligus melakukan pencatatan piutang dan jurnal. Penggabungan fungsi dokumen dan pencatatan tidak sesuai prinsip pemisahan otorisasi menurut Mulyadi. Risiko manipulasi data meningkat karena tidak ada pemisahan fungsi. Lalu, rekonsiliasi oleh hit accounting dan penggunaan nomor urut tercetak sudah ada, tetapi belum cukup. Tanpa otorisasi yang berlapis, perubahan, koreksi, atau penghapusan piutang tetap berpotensi bermasalah. Lalu ada praktik yang sehat. Perusahaan sudah memiliki kontrol dasar seperti dokumen bernomor urut tercetak dan rekonsiliasi oleh ACA. AR memegang terlalu banyak fungsi penting, seperti membuat invoice, mencatat piutang, follow-up, hingga penghapusan. Lalu, konsentrasi kewenangan pada AR tidak sesuai prinsip pemisahan fungsi menurut Mulyadi. Risiko kecurangan juga meningkat karena tidak ada pembagian tugas secara jelas. Sales masih terlibat dalam penagihan, sehingga independensi pengawasan berkurang. Lalu, FO memiliki akses awal yang dapat mempengaruhi pembentukan piutang, dan beberapa aktivitas piutang masih belum terkontrol secara independen. Adapun rekomendasi yang dapat digunakan oleh RISE, yang pertama yaitu dapat memperjelas batas wewenang antara income audit dan account receivable dengan job description tertulis agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Lalu yang kedua adalah tambahkan persetujuan supervisor untuk setiap penerbitan invoice di atas nominal tertentu sebagai penguatan kontrol. Lalu yang ketiga adalah menerapkan rekap umur piutang atau aging schedule mingguan agar penagihan dapat dipantau lebih cepat dan mengurangi risiko piutang yang macet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.